Hubungan dagang besar antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dicapai pada Juli 2025 yang semula dirayakan sebagai terobosan diplomatik, kini disebut sejumlah pihak terancam batal. Risiko gagalnya kesepakatan tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi membawa dampak signifikan pada neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tak hanya itu, sinyal ketegangan pun membuat pelaku usaha di dalam negeri was-was. Sudah bersama saya melalui sambungan virtual, Ketua Bidang Perdagangan Apindo Ibu Ane Patricia Sutanto. Selamat siang waktu Singapura Ibu Ane. Selamat siang Pak Yuda. Bu Ane, ini memang informasinya masih simpang siur. Kita belum mendapatkan official statement dari pemerintah karena mereka sedang akan menuju ke Amerika Serikat untuk finalisasi. Tapi kondisi ini apakah menimbulkan was-was Bu buat para pelaku usaha dan juga pengusaha terkait dengan alotnya nih perjanjian dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia, Bu? Terima kasih Pak Yuda dan pemirsa CNN. Dalam hal ini sebenarnya Apindo sudah mencermati mengenai US Liberation Day sejak bulan Maret lalu. In fact, way much more than that, lebih dari itu. Tapi kalau ditanya apakah kita was-was, sebenarnya ini kan urusannya adalah US ya, bukan urusan Indonesia only. Dan pada saat kita memberikan input kepada pemerintah Indonesia, kita memang memberikan input yang berhubungan dengan ekonomi, tapi kita juga minta pemerintah kita juga memperhatikan kedaulatan negara kita. Jadi memang apa yang diminta US, hopefully pemerintah kita juga bisa frameworkkan dalam hal diplomasi ekonominya, dan kami yakin bahwa pemerintah Indonesia bisa melakukan negosiasi dengan baik, dan kami malah ingin Indonesia lebih fokus sebenarnya kepada domestik regulasi Indonesia, sehingga apapun resultnya daya saing Indonesia secara manufacturing, secara sektor kita bisa bersaing melawan negara manapun di dunia atau berkompet dengan negara manapun di dunia, Pak Yuda. Jadi Bu Ani, kalau rekan-rekan di Apindo sendiri merasa bahwasannya apapun nanti resultnya, seharusnya pemerintah lebih memikirkan bagaimana struktur usaha dalam negeri dan juga kemampuan daya saing dalam negeri terhadap produk-produk asing yang masuk daripada kita sibuk dengan tarif antara Amerika Serikat dan Indonesia. Seperti itu ya Bu, kurang lebih. Jadi dua-dua perlu dilakukan, Pak. Indonesia adalah negara besar. Diplomasi ekonomi kita, diplomasi politik kita jelas perlu tetap dijalankan dengan baik. Dan saat ini pemerintah kita memang betul yang disampaikan Pak Yuda sudah melakukan diplomasi ekonominya, diplomasi politiknya dengan baik. Tapi kan ini kita nggak bisa one-sided. Bukan what the US said Indonesia has to do. But the diplomacy is both country ya. US berdaulat, tapi Indonesia kan juga punya kedaulatan ekonomi sendiri. Sehingga kita di Apindo pun kita memikirkan bagaimana pemerintah juga tetap berdaulat, tapi bagaimana industri padat karya yang notabene adalah dari sektor saya, sektor TPT, juga alas kaki, furniture itu yang paling terdampak karena ini padat karya ya Mas. Tapi di luar itu dari tahun lalu kita sebenarnya meminta pemerintah daya saing ekonomi lokal dan global kita itu perlu kita perhatikan. Dan most of it is because of the regulation di Indonesia sendiri. Dan regulasi ini tentunya bukan hanya satu kementerian, berbagai kementerian. Jadi kita melalui Apindo dan juga Kadin, sebenarnya kita sudah memberikan masukan kepada berbagai kementerian yang relevan dan related untuk kita bisa berdaya saing lokal dan global. Bukan hanya terhadap import yang masuk, tapi juga bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor kita ke non-traditional country. Non-traditional country itu traditional country dalam hal ini seperti kayak US, Europe, dan juga Pasifik. Tapi kalau non-traditional itu misalnya Middle East, Afrika, dan juga negara-negara Asia lain yang notabene adalah di dalam RCEP Multilateral Agreement kita. Kenapa? Karena kalau kita berdaya saing ekspor, tentunya kita juga berdaya saing lokal. Jadi manufacturing kita ini atau sektor-sektor lain di dalam Indonesia ini juga perlu diperhatikan karena otomatis ini yang sebenarnya is the job creation ya. Jadi kalau kita berdaya saing ekspor fully seperti
Vietnam for example, seperti Kamboja for example, seperti Bangladesh ataupun China to be exact, otomatis kan kita juga berdaya saing lokal. Itu sih Mas. Yang saya tadi tertarik bahwasanya bagaimana Indonesia dan tadi salah satu komoditi padat karya ini bisa mencari fokus ekspor lain selain daripada tadi konvensional, berarti harus ada diversifikasi objek pengiriman produk-produk ekspor. Sejauh ini seperti apa Apindo mendorong hal ini sehingga kita tidak lagi terkonsentrasi dengan Amerika Serikat dan seandainya nanti regulasi baru tidak menguntungkan, kita juga tidak merasa dirugikan begitu sangat dramatis. Bagaimana Anda melihat ini, Bu? Ya, jadi Pak Yuda kan tahu ya bahwa barusan ini kan pemerintah Indonesia udah closing deal dengan EU dan sudah closing deal dengan Kanada dan soon akan closing deal dengan berbagai bilateral country yang lain, for example Eastern Europe dan juga more on Middle East. Jadi harapan kita adalah pemerintah Indonesia, when I said pemerintah Indonesia tentunya bukan hanya Bapak Presiden, tapi berbagai kementerian yang mendukung, perlu fokus bagaimana mengcater perundingan ini sehingga ratifikasinya di DPR kita maupun ratifikasi di DPR negara tujuan bisa benar-benar terlaksana tepat waktu. Karena daya saing ini ada hubungannya juga dengan landed goods, produk-produk Indonesia masuk ke negara tujuan. For example, kenapa Vietnam winning towards EU? Karena Vietnam sudah punya perjanjian dengan EU yang sudah 5 tahun ini dinikmati oleh made in Vietnam. Jadi kalau Indonesia ingin menikmati benar-benar per 1 Januari 2027 efektif dari perjanjian yang di closing earlier this year, ya Indonesia harus mengawal persis ratifikasi di parlemen kita, di DPR kita, juga di parlemen EU. Jadi disinilah Apindo Kadin kita bersama-sama juga dengan pemerintah memberikan masukan yang konkret, tapi kita juga mengawal business delegations ke Eropa dan hopefully juga ke Kanada nantinya supaya ratifikasi ini cepat terlaksana dan kita bisa memanfaatkan efektivitas dari perjanjian dagang itu. Termasuk of course nantinya dengan Eastern Europe dan juga negara-negara lain yang saat ini Indonesia sedang bernegosiasi. Saat ini pemerintah masih berusaha terus melakukan negosiasi dan finalisasi di akhir tahun ini, Bu, dengan harapan bahwasanya 19% itu tetap committed dan kita juga bisa mendapatkan banyak benefit terutama kalau industri padat karya tadi ya, furniture, alas kaki dan mungkin benang dan fashion seperti itu. Tapi yang menarik dan garment. Yeah. Nah, yang menarik adalah bagaimana seandainya tadi Amerika menggunakan narasi di mana kita masih terkonsentrasi untuk mendapatkan ekspor komoditi migas dari China yang tentunya adalah kompetitor bisnis ataupun dagang Amerika Serikat sendiri. Dan ini menjadi suatu threat buat kita. Nah, sejauh mana pengusaha menyikapi hal ini dan seperti apa langkahnya untuk melihat bahwasanya ini sebenarnya bisa menjadi sisi lain peluang seandainya pun nanti ke depannya ada perubahan agreement, Bu? Ya, jadi kalau dari kacamata Apindo saat kita secara continuous berdiskusi dengan pemerintah. Dalam hal ini kita memberi masukan bukan hanya sekedar komoditi oil dan gas. Oil dan gas sebenarnya kalau dilihat gas dari US is very competitive. Ini tinggal policy kebijakan dari pemerintah Indonesia apakah willing to import gas for example. Karena sejujurnya di dalam sektor industri manufacture saat ini banyak manufacturing yang terkena harga gas yang very high compared to regional. Jadi ini kita udah berikan masukan kepada pemerintah Indonesia dari Kadin maupun dari Apindo bagaimana pemerintah menyikapi the diplomacy ekonomi dengan US, for example by buying gas from the US, because we actually really need the gas for manufacturing too. Jadi kita perlu ya itu. Tapi di satu sisi kita juga melihat ada hal-hal lain yang perlu kita cermatin ya dari format yang disampaikan oleh pemerintah US kepada pemerintah Indonesia. Pada saat bulan lalu mungkin publik juga sudah mengetahui Malaysia kan ada signing agreement dengan US. Dari Apindo sendiri sebenarnya to be honest kita melihat perjanjian itu bukan perjanjian yang
bisa dilaksanakan anyway. Jadi kita mengharapkan walaupun kelihatannya euforianya good for Malaysia, tapi at the end it's a backlog in Malaysia too. So kita mengharapkan juga pemerintah kita mencermati pada saat melakukan perundingan ini, melihat apa yang bisa kita jalankan dan apa yang secara konstitusi sulit untuk kita jalankan dengan baik. Tapi we really hope that the US government juga menghargai demokrasi Indonesia, menghargai kedaulatan negara kita, sehingga kompromis bisa dilakukan oleh negosiator kita di US dan juga oleh pemerintah kita di US, because basically kan kita udah 80 tahun merdeka. I'm sure the US government understand about the freedom of speech dan freedom of democracy. After all kan memang after US kan kita negara ketiga demokrasi terbesar. Mereka kedua, kita ketiga. Jadi kita mengharapkan juga US menghargai kedaulatan kita dengan baik, terutama dari kantor-kantor yang bernegosiasi dengan Kementerian Ekonomi, Kemenko Equin maupun juga Kementerian Perdagangan. Seperti itu, Mas. Menarik sekali perbincangannya Bu Ana, sangat insightful, terutama bagaimana kita tetap menerapkan diplomasi tapi juga tetap menegakkan supremasi kita sebagai negara yang berdaulat terkait dengan bisnis dan juga bagaimana transaksi dagang ke depannya. Tapi di satu sisi win-win solution tetap harus ditegakkan. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Bu Ana, salam sehat selalu. Salam sehat.